Ya, disapa Solong. Halo Dokter Yu. Halo Dokter Yuwono. Kang Cimai, Mbok Rehati. Asik. Sehat dok? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya. sehat. Wah. Syarat isoman yang pertama orangnya terdeteksi sebagai OTG, orang Oke. tanpa gejala. Artinya hasil swabnya itu positif dan tidak mempunyai gejala. Yang Oh, kedua, jadi kudu ana dasar swab Solong yo. oh iya, ada yang nanti kasus Kadang yang probable katek swab nomor istilahnya. isoman Iya, gitu. kan gak oleh ngomong aku isoman padahal gak ono. Iya padahal Jadi harus tren ada sekarang dasarnya. kata-kata Iya. isoman ya. Dasarnya itu. Kemudian Oke. yang bergejala ringan, nah itu boleh melakukan isolasi mandiri. bergejala ringan termasuk Yang harus swab dulu, Dok. eh, Biar tahu gitu ya. suspek kalau dia punya kontak erat, Oh iya belum iya. mungkin pernah kontak erat dengan penderita yang Oh, sudah misal kayak aku dinyatakan deh ingin confirm. ngerawat Ah. orang. Nah, kontak erat ya. Berarti aku nggak keluar-keluar juga gitu ya dok? Itu Oh. dilakukan swab. Isoma. Barangkali dia sudah mengandung virus, ya katakanlah tertular gitu, sehingga dia harus melakukan juga Isoman. isolasi mandiri, sadar sendiri. namanya. Oh, Iya, oh sadar ya aku sadar sendiri, dek wingi ku sadar Untung sendiri. harus sadar diri yo. Terus Dokter, ini ada pertanyaan ya. Satu-satu aja Nih, dulu ya. Tanya Monggo Kang Cimai. untuk penderita COVID-19 apabila anosmia dan indera perasa hilang, normal kembali sampai berapa hari, Dok? sampai berapa hari dok? Nah, supaya indera penciuman dan indera perasa bisa normal kembali, itu diterapi dengan menggunakan apa? Sekarang banyak yang ya. bilang, "Hai, coba pakai ini, pakai ini." Nggak bisa nyium, gitu. nggak ada rasa. Ya mungkin memang nggak dikehendaki. Iya, nggak boleh ada rasa, ya. Oke, Ya, gimana indera Dok? ini penting ya, Ya. termasuk indera penciuman. Indera itu Kalau penting, dia tidak bisa Indera mencium, pasti gelisah, ya. Mm. Dan 85% kalau kasus dengan anosmia atau tidak bisa mencium itu kalau hasil swab biasanya PCR positif. Ya. Oke. Nah, bagaimana mengatasi supaya tidak anosmianya tidak Berlama-lama, berkepanjangan? ya. Tidak berlama-lama. Ya, memang ada yang muncul pada saat awal gejala, ada yang justru mau sembuh, Baru dia muncul. anosmianya muncul. Oh, ada ya? Gitu. Ada, ya. Jadi yang pertama tenang, Tenang. tidak Tenang, boleh ya. gelisah mengenai anosmia ini ya. Kadang panik ya. Dan Bu. perasaan senang. Ya, tenang dan senang itu menimbulkan Harus imunitas. tenang dan ya. Oh, senang jadi ya. harus tenang dan senang, bro. Tenang dan senang. Yang kedua, bisa melatih dengan menggunakan bahan-bahan yang berada di sekitar yang khas. Untuk terapi ya, untuk terapi itu ya. Iya, untuk terapi. Apa biasanya, Dok? Nah, yang gampang itu bunga melati, Oh, bunga jahe. melati. Jahe. Ya, kalau ndak ono ya aja metu nang omahe tanggane. Oh, ya Nah, ono, nah, kan ya. nggak oleh. Kembangnya tonggo. Oh, jadi melati. Ndak maksudnya Jadi- isoman kan gak oleh lunga-lunga. Oh iya, iya 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 iya. Jahe, lengkuas, Lengkuas. kopi, ya, itu yang mudah-mudah Yang bau, maksudnya- dicium dan khas. Oh iya, oke oke oke. Ya, kemudian dengan beberapa terapi yang sudah isoman ini kan mendapatkan vitamin. Iya, iya. Ada vitamin B, vitamin C, vitamin D, ada zinc, ya. Itu menimbulkan kemudahan untuk pulih, ya. Jadi selain melatih, itu dengan Rangkaian vitamin ini juga harus Tetap harus dikonsumsi. ada ya. iya, termasuk omega 3 dan omega 6. Itu banyak berasal dari Makanan. hewani dan nabati, misalnya ikan, ya, kemudian daging, Jadi akeh mangan iwak laut ya, Dok. ya, makan ikan laut, kemudian buah-buahan, dan jangan lupa air hangat. Yo, Nah, banyune banyu Biasanya hangat. akan pulih. Ya, dengan melatih juga. Jadi kalau melatih itu dia akan Mempercepat. terbiasa. Nah, minyak kayu putih juga boleh. Kalau rasa, Dok, kan itu penciuman, Dok. Rasa. Kan iku Jadi rasa, akhirnya gak iso mangan, gak enak, akhirnya males Soalnya mangan, kan Dok. Cangkeme Pak, Betul. campak. Jadi aroma kalau orang bisa mencium maka akan ada
respon di otak itu untuk makan. Oh. Karena kalau orang tidak mencium, misalnya bau masakan, Iya. wah iki enak iki. Nah. Mbok Rehati kan sering nawari iya. makanan to. Ah, Oh iya enak-enak iku. Enak Gitu. iki. Rehati terapi ini Baunya ngambung enak. terasi ya Dok. Terasi dia begitu. Ya iku kok Mbok Rehati. Ya, Bapak Jadi Rono. kalau bisa mencium, biasanya aroma masakan yang enak itu kan wah ini tercium di sate. Tapi aroma ya. lagi deh, aku masalah Oh, iki sop, Kroso. ya. Aroma kelek parah. Enak kan? Enggak ngerti iki. Oke. Mbok Rehati iki. Jadi ketika kita sudah normal penciuman, insya Allah Ada respon ke otak itu tadi, makan ya. anu mengikuti ya Dok. Gitu Iya Dok. betul. Ya, oke. Iya, iya, iya. Jadi ada beberapa Jadi, hal yang bisa dilakukan soal terapinya. berapa lamanya semakin sering menerapi dan kembali lagi normalnya indera ini tadi berarti sudah selesai anosmianya gitu ya Dok. Iya. betul. Semakin cepat. Jadi 1 hari anosmia misal langsung ambung-ambung ngono wis mbambaran dikuyo. Bunga-bunga Ya akan mempermudah, Abu-abuan, Be. Ya, oleh- dirangsang gitu ya maksudnya indera Iya, penciumannya ya. Oke. Oke, wes Itu terjawab ya. Jadi Oke, gitu. anosmia bisa datang awal, bisa juga Mendekati di ini penghujung sembuh. acara ya. Oke. Nah, Terus, ini ada Pokoknya pertanyaan lagi. tenang. Harus tenang dan senang. Ya. Tenang Gitu. dan Senang. senang. Tenang, senang. Itu Tidak nanti boleh panik ya imunitasnya Dok ya. Oh iya iya. Biasanya kalau muncul anosmia terus kepanikannya lebih ini, iya. lebih Ya, berat. biasanya Keweden itu soalnya. penciuman. Nah, ini Dok lagi. Bagaimana kalau kita itu isoman dan serumah dengan penderita COVID? Oh Nah, iya. Ya ini kayak ada sore lagi. itu Dok. Bagi yang belum pernah terpapar COVID, apa yang harus kita lakukan selaku kami keluarga yang negatif? Oh iya Jadi ini iya. keluarga orang positif, Ya, tapi sauna. sauna, kayaknya orang negatif. Isolasi mandiri. Jadi selain kamar mandi, kamar tidur, peralatan Iya, makan minum memang sendiri itu berarti. harus ada syaratnya Nah, kan nah, Jumai. kepundi Jadi itu. kalau ada yang satu rumah, ada satu yang positif, Hmm, atau semua positif. Kalau semua positif karuan daya. karuan yo. Ya, boleh memanfaatkan fasilitas itu bersama. Bersama. Namun tetap harus menjaga sanitasi lingkungan, iya, iya. menjaga jarak, Mm. ya, dan saling memperhatikan. Kalau ketemu jaraknya harus tetap 2 meter, memakai masker. Ya, seperti itu. Tuh, iya. kalau satu rumah ada yang satu saja, maka harus mengisolasi diri dalam satu ruangan. Oh, Iya. Ya. Dan harus punya kebersihan yang tinggi. Misalnya handle pintu yang pernah dipegang itu harus segera dilap dengan iya, iya, iya. Oh, lap dan iya, sabun. Atau Ya. disemprot disinfektan. Kemudian kalau menggunakan bersama misalnya keran ya itu harus segera dilap kembali pakai sabun. Seperti itu. Iya. Kalau bisa mempunyai fasilitas sendiri lebih baik. Tapi kalau memang campur dan kebanyakan kan Campur. ruangannya terbatas, Ya. fasilitas itu sanitasi juga terbatas, maka kalau menggunakan bersama, maka yang isoman ini atau penderita penyintas COVID ini harus bisa membersihkan sendiri. Misalnya mencuci piring, alat makan itu dilakukan sendiri. Ya, dengan tangannya sendiri. Jadi Oh, jadi kok bersih pura-pura pakai dewek sabun. wis yo. Iya. Kang loro. Dilakukan sendiri. Oh, ojo Nah, manja-manja. dilakukan sendiri. Kan Biar biasa kan- gerak, biar biar gerak juga. Oh iya iya. Betul. iya, iya. Selain aktivitas fisik, dia kan memegang sabun. Dengan memegang sabun itu kuman-kuman, Jadi kan virus-virus. cepet rinjik yo. manfaat ganda. Nah, jadi ada manfaat gandanya. Iya 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 iya. Ojo iya. males, Iya. turu-turu tok. Ya, toh sebenarnya ketika isoman itu biasanya gejalanya kan ringan Iya. atau gejala yang tidak sampai membutuhkan tidur dengan oksigen kayak gitu. Artinya Iya, aktivitas dia secara mandiri itu kalau bisa dilakukan sendiri gitu ya Dok ya. Betul. Namanya juga mandiri ya. Namanya juga isoman, Ah, ah. isolasi mandiri, tapi manja-manja, heng katik mudun teko petumron. Oh, Iya jadi kan? kembiangnya Yasur gitu. Kembiang peloncok. Enak-enak kenoan. Nah, kalau bagi Iki kon yang Riko arep telepon nih bisa- paparan iki telepone lewat WA mene tidak berbayar, biar gratis, telepon juga bisa. Neng nomor piro i? 0811 0811 37 37 86 86 881. 881. Selain sekarang ini kita membacakan untuk yang Pertanyaan sudah via WA juga. menitipkan pertanyaan. Ya. Terus Dok, ini bagi yang pernah terpapar COVID Dok ya.
Terus bagaimana menyikapi dan apa yang harus dilakukan terkait itu tadi, merawat orang yang keluarga negatif juga ternyata. Kita sudah pernah COVID, ternyata keluarga ada yang positif sekarang gitu. Dan isoman Sudah gitu. pernah. Oh, sudah pernah COVID. Sekarang ini Ceritanya dia ngerawat isomannya keluarga ada yang anggota lain. keluarga lagi yang kena. gitu ya. Gimana ini? Ya, dia ikut ini isoman seharusnya juga. tidak terjadi seharusnya. Kalau pernah ada satu keluarga, maka dia harus belajar tidak tertular. Oh iya ya Kalau Jane. memang ya, tapi biasanya ini sudah mulai dari antar keluarga. Iya, ya. iya, iya. PPKM sudah dilangsungkan, tapi yang di dalam ruangan, dalam rumah Iya, itu sering tertular. tetep los Baik soalnya gak. suami ke istri atau anggota Iya, keluarga lain ya. Ini karena harusnya itu mengerti tentang isolasi mandiri itu. Ya. Mereka meskipun satu rumah bisa kok menjaga, misalnya bergantian. Kalau mau ketemu berarti keduanya harus pakai masker. Oh, Iya. iya. Jadi di dalam rumah pun juga pakai Jarak. masker ya dok. Iya betul, Jaga, jarak jaga jarak ngomongnya ado-adoan. 2 meter. Pakai WA Kalau mau aja, ado wis. lagi, nah, pakai ado lagi pakai WA call ya boleh. Iya. Ada kalau Video Rehati kemarin pakai HT. waduh meneh. Kang Kang Oh nganggo Jumae hati dok waduh waktu ya, neng bisa. omah sore ya. Nganggo HT, Dok. Butuh paran. HP. Yes, go jadi kok dikirim segone. Pokoknya jarak itu penting. Jaga Nah, jarak. penting. Nah, betul. Jangan buka masker pas makan Tetep bersama nggak boleh. Jangan makan bersama. Ini makan dewek Nggak kowe. boleh. Dewe makan jero kamar ben we yang loro ya. Iya. Nah, betul. Kok makan dulu gentek, Kemudian Bang kalau menggunakan tadi alat-alat rumah tangga Oke. ya harus mandiri. Sendiri-sendiri. Itu punyanya sendiri. Nah, Yang kok cipuk kang akhir kok. dibersihkan Artinya sendiri. sebenarnya nggak apa-apa ya dok ya kita merawat mereka yang satu rumah Isoman bareng ya. isoman, asal tadi itu Prokesnya diperhatikan itu. bahwa di dalam rumah pun juga tetap harus pakai masker, Ya. menjaga jarak juga Kan, dengan si pasien, Iya. diupayakan Ada tidak kontak memang langsung. anggota keluarga Mbak Mami Nggih. yang kebetulan tidak bisa berjalan misalnya Oh, iya. stroke, Iya. ada usia lanjut, Iya, ya, betul. gangguan berjalan, Mau nggak mau kontak dong. gangguan berbicara dan sebagainya itu perlu keluarga juga care, namun harus menerapkan protokol kesehatan. Oke. Nah, ya. Yo Kalau bisa- misalnya kadung weni mangan di deleh gede kutok ben yo sekaken Oh, ambil iya. kang loro Iya, kan. Jadi uncalno. Mereka kan juga Ya. butuh perhatian. Cuman Ya, mungkin betul. setelah itu langsung wesuh ya, Dok. Nah, betul. Oh. Itu harus dilakukan secara ya care itu tadi Ya. ya peduli dengan anggota keluarga, justru support. Support tentang psikisnya juga. Jadi kalau itu hanya digeletak atau dilempar begitu, itu nelongso. Iya, iya, Ditambah iya. imunitasnya turun. Ya, ini ada yang beberapa yang bercerita seperti itu. Nah, Iya, itu berarti iya. care-nya kurang ya. Berarti bukan hanya soal isoman itu bukan hanya soal si pasien, tapi soal bagaimana keluarga memperlakukan si pasien itu juga penting ya, Dok. Iya, betul. Jadi itu perlu peran keluarga untuk dukungan, tidak hanya secara fisik tapi secara moral juga untuk mensupport agar dia cepat pulih. Iya. Oke. Nah, ini Dok, ada lagi yang tanya. Dokter, untuk penyintas COVID-19 masa berlakunya vaksin berapa bulan? Katanya gitu. Oh, setelah terkena dinyatakan bergejala dan di swab itu positif, maka sebaiknya untuk mengikuti vaksinasi itu menunggu 3 bulan. Oh, Ya. gitu. Nggak bisa 3 langsung bulan. ya, Dok? Tidak bisa langsung Ya, 3 menunggu bulan. karena ada yang masih istilahnya long covid itu. Oh iya, ada istilah Long COVID itu ya. dia masih mempunyai gejala walaupun sudah tidak menular ya. Walaupun dia sudah tidak menular tapi fisiknya itu masih lemah. Oh iya, iya. Bahkan iya. ini menduduki persentase yang cukup besar ya, antara Iya. 44 sampai 64%. Itu angka yang cukup banyak. Artinya separuh lebih dari penyintas COVID ini ada yang bergejala masih lanjut walaupun dia Walaupun sudah terkena dinyatakan pada saat negatif. itu gejala ringan COVID-nya atau berat itu masih ada fase lelah, ya fase kurang bisa fit badannya. Oke. Nah, ini gelisah, ada ya.
Ada Itu perlu mensikapinya. ya. Ada yang sedang gabung sama kita nih Bagaimana Kang juga. Jumai? Baik, silakan. Ini ada teman saya yang Lagi lagi isoman isoman ini, Dok. juga ini, Dok. Heeh. Satu keluarga kayaknya positif. Ya. Coba cerita deh. Ini ada Satu keluarga. Wah. Anjar. Iya. Silakan, Jar. Iya. Ini isoman hari Ini keberapa? hari ke-6 saya isoman. Isoman hari ke-6. Dan ya Oke. sudah menunjukkan apa? Lumayan lah pada tubuh. Kemarin sih ini sempat masih drop panas, terus tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas kayak gitu. Biasanya maghrib itu udah mana sih gregesi gitu. Heeh. Terus kemana ya? Terus kayak ngono tok teh, kayak ngono sih. Iya. Sama ini perut juga yang Oh, perut. Mual-mual Iya. gitu. mual, Oke. mual, makan juga harus ada sandingan buah. Ngalem ya, COVID ini. Oke gitu ya. Heeh. Oke, oke, Terus, oke. terus sekarang, Sekarang ada batuknya. sekarang sudah Hari ke-6 ada batuknya. Ya, malah ada batuknya. Terus itu kalau mau batuk itu kayak ada sesak sedikit. Mm-mm. kalau ada batuk ada Gitu. sesek-seseknya. Iya. Heeh. Sudah diukur Iya. saturasinya itu, Anjar. Sudah. Normal. Oke. Normal. Oh, normal. Terus anosmia itu mulai hari pertama sampai sekarang ini masih anosmia Masih anosmia, Dok. menjak 6 hari. Oke. 6 hari. Oke. Begitu? Kalau makan kan pertama kan kalau hari yang kedua itu karena mual dan muntah-muntah itu. Nah, pas itu pertama itu nggak mau dimasuki makanan. Hmm. Pertama kali. Nah, terus dipaksa kan 2 jam sekali makan dengan porsi sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit tapi terus. Gitu. Iya. Iya, oke. Terus sekarang sudah mulai nafsu makannya sudah ada. Tapi ada batuk. Terus sama Pas Iya. batuk itu ada sedikit sesak. Nah, yang kayak gini gimana, Dok? Ya. Jadi ini perlu pemantauan bersama petugas medis ya, hubungi dokter atau ada paramedis yang skupnya di wilayah puskesmas bisa atau ke ID Peduli ini. ID Peduli ini Iya. ada beberapa yang bisa dikontak, dihubungi konsultasi harian. Yang pertama ini tadi dengan Mas Anjar. nih, Mas Anjar isolasi 6 hari. Kalau pemantauannya bukan itu suhu berapa, itu 3 kali sehari dipantau. Iya. Oh iya, suhunya Kemudian berapa? Oximetri. Mm-mm. Oximetri itu kalau berapa saturasi oksigen ya. Kalau itu 90 sampai 9 harus waspada, harus dikonsultasikan ke dokter. Barangkali memerlukan persiapan rujukan. Tapi tenang aja, jangan gelisah ya. Letakkan oximetri tadi dengan benar. Kalau itu masih di atas 95 gitu ya, lebih tenang. Tapi kalau mulai turun. Tadi dikatakan normal itu berapa ya, Mas Anjar ya? Ya. Anjar? Oximetri tadi saturasi oksigennya berapa? Saturasinya berapa, Anjar? 9. 8. Oh good, bagus. Iya, Nah, bagus ya. kemudian oximetri tadi untuk saturasi oksigen, juga pernapasan. Berapa kali dalam 1 menit ya, dihitung setengah menit dikalikan 2. Nadi juga demikian, setengah menit kalikan 2 ya. Oke. Itu nanti menjadi catatan, Mas Anjar catat dari pagi, siang, sore, kemudian bisa melapor kepada petugas terdekat atau yang di kawasan isoman itu, bisa juga melalui ID Peduli, ID Peduli, ya. dengan menelpon
itu akan bisa lebih intens setiap harinya terpantau dengan baik. Oke. Tapi saya rasa ini gejala ringan. Obat-obatnya yang disiapkan oleh mungkin pemerintah daerah ini juga puskes diikuti dan dilakukan laporan hari. Ya Mas Anjar. Jadi Anjar lapor juga ya ke puskesmas terdekat ya, untuk bisa mendapatkan pantauan medis, gitu ya dok ya? Ya betul. Harus tetap ada laporan ya. Tentang perkembangannya. Jangan dipikiri sendiri. Iya. Isoman yang baik berhasil kalau dia tenang, aman, dan senang. Kalau ini timbul mana dipikiri kepanikan, sendiri, itu bukan solusi. Jadi harus melakukan konsultasi. Dan sekarang lebih mudah, ya begitu. Oke deh. Jadi isoman tidaklah masalah asalkan pasien ini tetap bisa melaporkan setiap perkembangan kesehatannya pada fasilitas kesehatan terdekat, begitu ya dok? Iya betul. Jadi justru jangan menyembunyikan dirinya ya. Ada yang perasaannya menjadi sesak itu karena psikologisnya. Ya, tapi kalau tadi diukur saturasi 98 ya. Oke, baik. Anjar kamu saturasi 98 setiap saat ya. Anjar ada lagi yang mau kamu sampaikan? Udah ya. Baik, sarapan dulu ya. Udah sarapan belum? Ya. Udah sarapan belum? Mas Anjar tadi mual. Sama Hetermut. Saya tapi di hari ke-6 sudah enak makan dok, cuman muncul batuknya. Sekarang muncul batuknya. Gitu. Yang nggak enak makan pas hari pertama, kedua. Berarti Segorawon gelem ya le? Belum. Kayak si Bento. Batuk itu reaksi alami ya. Reaksi alami dari tubuh justru itu bagus. Kalau bisa. Nah, reaksi alami. Jangan ditekan. Nggak apa-apa ya dok juga ya. Perlu. Jangan minum obat sendiri-sendiri, itu perlu. Makanya saya anjurkan konsultasi ke petugas kesehatan atau dokter lah ya. Sehingga kadang-kadang mencari sendiri obat-obat di warung. Obati dewe ya dok ya. Oh iya itu. Rasa watuk tuh obat watuk. Dokteri dewe. Nah, padahal batuk itu reaksi tubuh yang alami, yang berguna. Kalau ditekan maka justru nanti ada lendir yang tidak bisa keluar. Ya, seperti itu. Kalau nyari obat batuk, obatnya harus sesuai dengan saran dokter gitu ya. Betul. Baik Anjar, terima kasih Anjar, kamu tetap sehat ya. Terima kasih. Makasih. Mas Anjar, sama-sama. Iya. Tadi ada yang tanya tuh kan, sudah kan? Ya ternyata kan isoman itu jangan menyembunyikan diri ya dok ya. Atau malu karena begitu. Malu dok, ada yang tidak mau lapor saya ke puskesmas gitu malu. Padahal harusnya lapor paling nggak ke RT, dari RT mungkin diteruskan ke kelurahan, dari kelurahan mungkin connect ke fasilitas kesehatan gitu ya dok ya. Kebanyakan itu bukan malu, itu stigma. Jadi aku kena COVID ini repot ini ya. Dia dikucilkan gitu loh. Khawatir dikucilkan, nah itu. Nah itu harusnya mulai sadar. Tidak lagi setelah informasi terbuka, apalagi Blambangan FM ini luar biasa memberi ruang agar pencerahan-pencerahan itu bisa diterima oleh masyarakat. Jadi sebenarnya jenengan luar biasa. Bore hati, Kang Jumai, isuk-isuk ya, nah itu luar biasa. Iya, tapi ID Peduli juga luar biasa. Para dokter di tengah kesibukannya, kan ini dokter tuh sibuk semua ini karena rumah sakitnya penuh dan sebagainya. Bisa mau memberikan tapi tetap waktu, maulah, walaupun terbatas nerima WA yang kadang cerewet gitu ya dok. Dokter Iwana juga udah nerima WA gitu. Yang konsultasi lewat tapi enggak cerewet kok, biasa. Paling sih cerewet aku ya. Nah, ini dok, terakhir pertanyaan terakhir ada nih. pertanyaan. Nah, kita itu sudah prokes di dalam rumah atau di luar rumah dan sudah vaksin yang kedua. Tapi masih bisa kena COVID. Ini kenapa dok? Penularannya dikarenakan apa gitu?
Ya, gini. Ada beberapa orang mengatakan seperti itu. Wah, aku sudah taat, gitu ya. Iya. Tapi ada sisi lengah biasanya itu membuka masker, ya, atau memegang bagian wajah itu sebelum cuci tangan. Oh iya, kucek-kucek Ya, lipat gitu kucek-kucek. ya. Nah, kayak Mbak Rehati pakai kacamata gak Iya, kira kena. gak kucek-kucek aku. Iya. Ucek-uceknya ubah-ubah, ucek-ucek. Oh iya, kucek-kucek Mbak. Nah, sebelum memegang bagian wajah, sebaiknya mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ini yang Itu penting. terkadang sering kita abaikan. Jangan hanya hand Lali, sanitizer lali. saja. Sering lali nih Sering tekan lali. sono ya, Dok ya. Weso. Lali ya betul. Itu kelengahan-kelengahan ya. Oke. Kemudian membuka masker, dikira aman. Ini di daerah sini tidak ada masker. Ah. Ya. Ada yang ketemu temannya malam hari, dikira corona malam hari tidur. Oh iya, iya, iya. Nah, iya itu. Pas nongki-nongki gitu ya, Dok ya. Nah betul. Kalau itu berhadapan, bersin atau batuk atau bernapas saja, beberapa penyintas COVID ya atau penderita ini itu masih bisa mengeluarkan virusnya itu. Gitu ya, oke. Jadi kalau itu berhadapan, maka jaraknya harus 2 meter. Yang dimengerti tentang protokol ini kan diterapkan dengan benar, bukan hanya dihafal. Iya, ya. iya, iya. Iya. Ngerti tapi gak dilakoni ya. Dok. Itu yang Nah, iya. terpenting ya. Iya, 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 iya. Baiklah. Ya seringkali tambah kalau diingatkan itu ya sukar, bahkan tengkar ya. Nah, sering. Lebih baik itu Sukar dan tengkar. sadar dan sabar Nah, gitu. sadar dan Kamu sabar. kalau diperingati sukar dan tengkar ya. Yang bener iku sadar, sabar, right now. Ya celatu bukan berarti. Oke, jadi gitu ya, Dok ya. Ya. Jadi mungkin, tapi kan pas marek divaksin tuh nggak jamin juga ya, Dok ya. Misalnya Nah, kita itu begini. nggak terpapar. Gimana Ini itu, Dok? juga itu penting. Persepsi orang Untuk tentang vaksin menimbul- kadang masih Nah, belum bisa ini. punya daya tahan tubuh. Heeh. Jadi setelah vaksinasi kan tidak langsung terbentuk hari itu juga hari itu punya kekebalan. Perlu dibentuk oleh tubuh, ya. Dan kondisi badan pada saat menerima vaksin ini penting. Kalau dia fit, gizinya cukup, tidak punya penyakit yang misalnya autoimun atau alergi terhadap barang-barang itu, sehingga dia sering minum obat-obat anti alergi, maka imunitasnya tidak terbentuk cukup. Oh, iya. Nah, kalau sudah cukup, maka misalnya kena ya, kalau bisa sih tidak, prokesnya harus tetap diterapkan, terutama memakai masker dengan benar, ya, cuci tangan, jaga jarak itu. Kalau ini diterapkan dengan benar, risikonya makin kecil. Oh. Oh, iya, iya, iya. Dia sudah punya kekebalan, prokesnya bagus, seandainya virusnya masih busuk masuk, itu sudah punya tentara di dalam tubuh, daya tahan tubuhnya. Iya, iya, Nah, iya. perkara sekarang lagi marak, jumlah virusnya banyak di mana-mana, Iya, ya iya. kita harus ngaman diri di rumah. Ya, gitu. ojo matu-matu. Meskipun sudah, kalau perlu ya keluar, tapi dengan tapi protokol penting kesehatan. ini, pengetahuan ini penting. Iya. Seringkali aku wis vaksin, ayo Merasa virus aman corona, gitu ya. Iya. wanita ambisun, nah ini nggak boleh. Jadi, Jadi- adung mari vaksin ojo murko ya, Dok ya. Ya betul. Ngole ya, Dok. Kalau toh kena biasanya tidak jatuh dalam kondisi yang berat, kecuali dia mempunyai komorbid, ya, penyakit penyerta yang Iya. ya seperti itu. Iya, iya, iya. Oke. Oke, ana pitakonan maneng? Ah, Ning iki ana yang takon ta, Heng? ngono iki Oke. WA-ne cuman iki yang terakhir ki ya. Ya Kang. Ya, apa yang harus kita lakukan pasca terpaparnya COVID? Nah, ini. Supaya yang kena maneng, misalnya. Nah ya bisa tertular kembali kalau tidak melakukan protokol kesehatan. Jadi dengan masih bisa baik. tertular Jadi bisa lagi ya? tertular lagi ya, Dok ya? Nah ya iso. Koncone akeh dia itu. Variannya juga berbeda. Ngono akeh sing ngomong, ya. aku wis lulus COVID, enak bebas gak kena Iya. maneng. Oh, nggak boleh ya Jadi- pemahaman gitu ya, Dok ya? Iya, memang ada yang punya surat saya sudah sembuh dari COVID itu ya. Oh iya, S1 ya, Dok. Ya, jangan itu bisa S1, S2, S3. S2, ada juga yang S2. Maka itu harus tetap satu
menerapkan protokol Kesehatan. 1M itu mematuhi, mengikuti ya dengan baik dan benar tadi protokol Oke. kesehatan. Satu Iya. itu aja, 1M ya. Kemudian tingkatkan daya tahan tubuh. Iya, oke. Bagaimana? Ya, aktivitas fisik seminggu 3 kali. Iya. Ya, kalau bisa 150 jam per minggu. Kalau punya jam ya, itu dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian di bawah sinar matahari. Caring. Cari Ojo wae lara caring yo, gak sehat gak? PP Caring. ya. Itu Engkau bisa cari apa setiap mendung? hari, bisa sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Antara bisa. ini masih perdebatan terus isu apa awan apa. Nah, aku carinya jam Kalau piro men- kadang yang weruh. Kalau mendung hujan ya jangan berjemur kan. Dak? mulai siat udan-udanan sampai Dok. Iya. Jam Enak ya 10 jam sampai piro, Dok? jam 10 sampai jam 1. Oh, jam 10 sampai Ya. jam 1. Ya, Durasinya, kita Dok? kan di Katulistiwa ini ya. Ya. Durasinya Waktunya, Heeh. durasinya kalau kulitnya terang itu bisa lebih singkat 10 sampai 15 menit justru yang cukup. kulitnya terang, Oh. cuman singkat 10 Isun menit. kulitnya Iya. terang tahu Isun sih yuk. gelap, Dok. Nah, Oh, niki tak terang kategori wes. Jadi terang sampai tak? jam 1 kadung gelap, Dok. Ya dari telung jam, Dok. ya. Mereka Nah ini ini kayak- begini, kalau dia kulitnya gelap itu punya melanin. Oh. Melanin itu akan memantulkan UVB-nya. Jadi Itu sinar mantul. sinar matahari itu ada UVA, UVB, UVC. Kita bahasnya A dan B biasanya Ya. ya. Nah, A ini mulai matahari terbit sampai tenggelam tuh ada terus. Oh. Ya. Tapi dan gelombangnya panjang. Yang UVB ini yang kita perlukan. Ya. Ya, bisa merubah provitamin D menjadi vitamin D di dalam tubuh. Oh. Jadi berjemur itu bukan panas-panasan sampai 1 jam nanti virusnya mati, mulai dari kepala sampai ujung kaki, Kalau virusnya nanti di permukaan mati, bukan. Tapi dengan berjemur, maka daya tahan tubuhnya akan meningkat karena Vitamin ternyata D-nya. vitamin D tubuh itu Oke. ada di dalam tubuh kita menjadi aktif. Oh, Ya. gitu. Jadi 10-15 menit lah durasi amannya ya, Dok ya. Ya. Ya, kalau Kurang Mbak lebih. Mami sekian. Kalau yang gelap, Gelap. kayak Kang Jumai, Ah, berarti aku kulitnya terang dong, Dok. dari sini kelihatan terang. Saya gelap sekali, Dok, Bisa kumisnya. 20 menit. Ya, 20 lampu mati menit. soalnya. Oke, Oh, yang bisa gelap 20 20 menit, menit. yang terang 10 sampai 15 menit. Ya, seperti itulah. Ya, Ya, baik. Kita Ya. berada di Katulistiwa, tidak ketinggian. Itu kan ada yang pegunungan, ada yang penelitiannya itu beragam. Sudah pakai patokan itu aja, jam Ya. 10 sampai jam 1. Oke, pilihin wes. Waktu luang. Jam 10.15 ambil waktu luang, ya. PPN Dan- wes Afrika. Bagian anggota tubuh kita ini harus terkena, jangan pakai pakaian yang rapet terus Oh, kemudian kan. berjemur. Jadi kudu di PP. Ah. Iya. Itu kotak-kotak Solo. Ya jangan di wajah, nanti kosmetik mahal. Iya, iya dong. Wajahnya nganggo topeng. Oke, awak yang penting yo. Iya, iya, iya. Punggung ya, biasanya Punggung terutama. luas kan Oh. punggung itu. Punggung. Iya, jadi turu kemurep ndure kloso, tapi caring enak. Enak orang mijet itu. Hampir rujakan enak padahal. Dok, terima kasih loh, Dok. Kesuwun, Dok, ya. Dokter Yona alhamdulillah bisa ngasih pencerahan banyak sekali hari ini. Dan buat teman-teman semuanya, program ID Peduli bersama Radio Blambangan ini ya kita buka ruangnya Selasa dan Jumat. Mau WA setiap hari boleh. Nanti akan kita Titip-titip rangkum dulu pertanyaan kita pertanyaannya rangkum. nanti Kayak tadi itu. itu kita langsung tanyakan Kita ke sampaikan nanti pada saat jamnya. para dokter yang bertugas dari ID Peduli. Betul. Dokter semoga sehat selalu, Dokter Yo. Iya. Alhamdulillah matur nuwun. Foto Terima dulu kasih. sebelum ID kita pamit Peduli kita foto diberi dulu ya, Dok. ruang. Ah. Foto dulu. Iya, kita foto dulu di layar nih, Dok. Kayak Ya. biasanya, Dok. Iya. Banyuwangi saya lama nggak ketemu nih. Ini Wah, ya. bersama ID Peduli di ID Peduli ID Blambangan Peduli FM. bersama Blambangan FM. Belambangan FM. Luar Iya. biasa. Oke. Terima kasih, Selamat Dokter. malam. Selamat Ya. bertugas, Dokter. Matur nuwun sami-sami Kang Jumai. Oke.
Borehati. Ya, sun ya dok. Isuk-isuk. Isuk-isuk. Sekisuk. Sampai jumpa dokter. Sampai jumpa Dr. lagi. Yuwono, Oke. terima kasih. Nah, iki program ID Peduli Iya. iku Radio Blambangan ambi Ikatan Dokter Indonesia Indonesia Cabang Banyuwangi. Banyuwangi hang mulon duwe program ID Peduli nguweni jawaban-jawaban ya terhadap pertanyaan-pertanyaan terutama mereka yang lagi Sedang melakukan isoman isoman. begitu ya. Dan nanti kita akan ketemu lagi di hari Jumat. Ya. Ya. Jadi titipo wis pertanyaan Pertanyaan mulai record bisa dina WA iki WA boleh ya. titip ning DM Instagram. Ya nih. timbangan bingung-bingung karepe dhewe kan Ini kok bingung ya? bingung arep Kudu iki lirik salah. tambah justru Merene gak karuan. salah. Merono Merono salah. salah. Kalau ngene jadi Rewel. salah. Ya wes ya. Moga-moga tetap sehat Riko isoman-isoman Iya. ya, tetap gage cepet Yang penting pulih. tetap semangat ya. Yang penting senang. senang. Ah, Tenang dan senang. Betul itu. Terus mari iku Sadar, sabar, lan sadar, sabar. sabar. Iku. lang lambuan ae. Sabar, biar ya. Ya wes ya, iki diweni lagu Sulung kanggo Riko.